Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani dengan nomor NIM 6103250060. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan materi mengenai pendekatan kurva normal untuk distribusi binomial. Nah, hubungan distribusi binomial dan normal. Distribusi binomial menghitung peluang banyaknya keberhasilan dalam N percobaan Bernoulli yang saling bebas, masing-masing dengan peluang sukses P. Ketika N semakin besar, bentuk sebaran peluang binomial secara visual semakin mendekati bentuk kurva normal atau lonceng yang simetris. Prinsip inilah yang mendasari pendekatan kurva normal terhadap distribusi binomial, menggantikan perhitungan binomial yang rumit untuk N besar dengan perhitungan luas kurva normal yang jauh lebih sederhana. Adapun cara-cara pendekatan normal, di sini ada N cukup besar atau umumnya digunakan jika NP lebih besar dari 5 dan NQ lebih besar dari 5, atau secara praktis N lebih besar dari 30. Lalu ada peluang P tidak ekstrim. P sama dengan P dalam kurung A tidak terlalu dekat dengan 0 atau 1. Pendekatan paling akurat ketika P mendekati 0,5. Lalu ada percobaan bersifat Bernoulli. Setiap percobaan saling bebas dan hanya memiliki 2 hasil sukses A atau gagal. Di sini ada rumus-rumus dasarnya. Jika distribusi binomial didekati dengan distribusi normal, maka digunakan 2 parameter berikut sebagai pengganti parameter kurva normal. Nah, di sini ada rata-rata. Di sini ada mu sama dengan N kali P. N itu adalah banyak percobaan atau ukuran sampelnya, dan P adalah peluang sukses. Lalu ada simpangan baku, yaitu sigma akar dalam kurung N kali P kali Q tutup kurung. Q itu 1 kurang P peluang gagal, dan sigma menyatakan sebaran data di sekitar mu. Lalu ada transformasi Z dan koreksi kontinuitas agar tabel distribusi normal baku. Tabel Z ini dapat digunakan setiap nilai X ditransformasikan dengan Z. Ini rumusnya Z sama dengan dalam kurung X kurang mu per sigma. Karena binomial bersifat diskrit, sedangkan normal bersifat kontinu, setiap nilai X perlu diberi koreksi kontinuitas plus 0,5 sebelum dihitung Z-nya. Jadi ada bentuk peluang P dalam kurung X sama dengan A. Lalu batas yang digunakan itu batas bawah A kurang 0,5 sampai batas atas A plus 0,5. Lalu ada P X besar dari A, gunakan batas atas A plus 0,5. Lalu bentuk peluang PX besar dari A, gunakan batas yang digunakan adalah A 0,5. Itu adalah batas bawah. Lalu ada P A besar dari X besar dari B. Batas yang digunakan itu batas bawah A kurang 0,5 sampai batas atas B plus 0,5. Lalu ada langkah-langkah penyelesaian. Hitung parameter, tentukan mu-nya sama dengan NP dan sigmanya sama dengan akar N kali P kali Q dari data soal.
Lalu yang kedua, tentukan batas. Terapkan koreksi kontinuitas plus 0,5 sesuai bentuk peluang yang ditanya. Lalu ada hitungan nilai Z. Standarkan setiap batas dengan Z sama dengan X kurang mu per sigma. Lalu baca tabel Z, cara luas kurva normal dari 0 ke Z pada tabel distribusi normal Bako. Lalu simpulkan jumlah atau kurangi luas sesuai bentuk untuk memperoleh hasil akhirnya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Di sini perintahnya sebuah mesin pencetak penghazilan barang cetakan yang rusak sebanyak 10% dari sampel sebanyak 400 barang cetakan yang diambil dari proses produk yang sedang berjalan. Lalu tentukan peluang bahwa barang yang rusak. Di sini ada A tepat 50 barang, B antara 30 dan 50 barang, C paling banyak 30 barang, D 55 barang atau lebih. Nah, kita fokus diketahui N-nya tuh ada 400, P-nya 10% atau sama dengan 0,1, Q-nya 1 kurang P atau 0,9. Di sini ada cara penyelesaian contoh soal 1 yang A dan B. Kita lihat rumus di sini. Di sini ada mu sama dengan N kali P sama dengan 400 dikali 0,1 sama dengan 40. Lalu ada sigma sama dengan akar N kali P kali Q sama dengan akar 400 kali 0,1 kali 0,9 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Nah, ini yang A, peluang tepat 50 barang rusak. Batasnya tadi 4, jadinya 49,5 sampai 50,5. Z1 nya itu kita masukkan rumus 50,5 kurang 40 per 6, hasilnya 1,7. Kita perluas jadi 0,459. Lalu Z2 nya 49,5 dikurang 40 per 6, hasilnya itu 1,5. Lalu kita perluas menjadi 0,4429. Nah, lalu kita masukkan lagi ke rumus P dalam kurung X sama dengan 50 sama dengan 0,459 dikurang 0,4429 sama dengan 0,0170. Ini hasil peluang tepat 50 barang yang rusak tadi. Lalu yang B-nya peluang rusak antara 30 dan 50. Di sini ada batas 29,5 sampai 50,5. Z1 sama dengan 29,5 dikurang 40 per 6 sama dengan min 1,75. Luasnya itu 0,4599. Lalu Z2 50,5 dikurang 40 per 6 sama dengan 1,75. Luasnya itu menjadi 0,4599. Jadi P sama dengan 30 besar dari X besar dari 50 sama dengan 0,4559 ditambah 0,4559 sama dengan 0,9198. Ini hasil dari peluang rusak antara 30 dan 50. Contoh soal yang kedua, ini ada peluang seorang mahasiswa yang lulus mata kuliah statistika adalah 50% dari 100 mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut pada semester ini. Dianggap saling bebas. Tentukan peluang bahwa jumlah mahasiswa yang lulus. Yang pertama ada tepatnya 55 orang. Yang kedua ada antara 45 dan 55 orang inklusif. Lalu ada lebih dari 60 orang. Kita ketahui nih, di sini N-nya ada 100, P-nya ada 50% atau 0,5, Q-nya ada 1 kurang P sama dengan 1,5.
rumusnya itu ada mu sama dengan N kali Pi sama dengan 100 kali 0,5 sama dengan 50. Sigma akar N kali Pi kali P kali Q sama dengan akar 100 kali 0,5 kali 0,5 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, peluang tepat 55 mahasiswa lulus, batasnya itu 54,5 sampai 55,5. Z1 sama dengan 55,5 kurang 50 per 5 sama dengan 1,10 diperluas menjadi 0,3643. Yang Z2 nya ada 54,5 kurang 50 per 5 menjadi 0,90 diperluas menjadi 0. Di sini ada penyelesaian contoh 2. Di sini ada mu sama dengan N kali P sama dengan 100 kali 0,5 sama dengan 50. Lalu ada sigma akar N kali P kali Q sama dengan akar 100 kali 0,5 kali 0,5 sama dengan 25 sama dengan 5. Nah, A peluang tepat 55 mahasiswa lulus, batasnya itu ada 54,5 sampai 55,5. Z1 55,5 dikurang 50 per 5 sama dengan 1,10. Kita perluas menjadi 0,3643. Z2 sama dengan 54,5 dikurang 50 per 5 sama dengan 0,90 diperluas menjadi 0,3159. PX sama dengan 55 sama dengan 0,3643 dikurang 0,3159 sama dengan 0,0484. Nah, yang B ini ada peluang lulus antara 45 dan 55. Batasnya itu ada 44,5 sampai 55,5. Z1 44,5 kurang 50 per 5 sama dengan min 1,10 diperluas menjadi 0,3643. Z2 sama dengan 5,5 kurang 50 per 5 sama dengan 1,10 diperluas menjadi 0,3643. P dalam kurung 45 kecil dari X kecil dari 55 sama dengan 0,3643 tambah 0,3643 sama dengan 0,7286. Lalu di sini ada penyelesaian contoh soal 2 yang C. Ada perulangan lebih dari 60 mahasiswa lulus. Batas bawahnya itu 60,5. Z sama dengan 60,5 dikurang 50 per 5, hasilnya itu 2,10. Nah, kita perluas menjadi 0,4821. P dalam kurung X besar 60 sama dengan 0,5 kurang 0,4821 sama dengan 0,0179. Nah, bagian A, peluangnya itu tepat 55 orang lulus, hasilnya itu adalah 0,0484. Yang bagian B, peluangnya itu antara 45 sampai 55 orang lulus, hasilnya 0,7286. Yang bagian C, lebih dari 60 orang yang lulus, hasilnya 0,0179. Nah, perhatikan bahwa peluang antara 45 sampai 55 orang jauh lebih besar dibanding peluang di bawah di bagian ekor 55. Nah, perhatikan bahwa peluang antara 45 sampai 55 orang lebih besar dibanding peluang di bagian ekor 55 tepat atau lebih dari 60. Hal ini konsisten dengan bentuk kurva normal yang memusatkan sebagian besar luasnya di sekitar rata-rata.